Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu gelar yang akan kita capai dari puasa yang dibangun atas dasar iman. Takwa adalah wujud melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun kita, teladan kita bagaimana menikmati Ramadan. Jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan, maka bulan suci Ramadan ini adalah puncaknya. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam khutbah Jumat yang singkat ini, khatib akan mengambil tema 4 makna hidayah dalam surat Fussilat, surat ke-41 ayat 17 sampai dengan 20. Kita ketahui bersama di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185 ada ciri khas dari bulan suci Ramadan ini. Ramadan berdasarkan Al-Quran identik dengan bulan puasa. Yang kedua, Ramadan berdasarkan surat ayat yang berikutnya di surat Al-Baqarah adalah bulan Al-Quran. Dan yang ketiga, Ramadan adalah bulan hidayah. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Jadi di sini kita akan memaknai hidayah. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma samudu fahadainahu. Adapun kaum Nabi Soleh yang bernama kaum Samud, Allah telah memberikan hidayah kepada mereka. Ada orang mengatakan di hari Ramadan ini, kenapa tidak puasa? Karena saya belum mendapatkan hidayah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, setiap datang nabi, bahkan secara fitrah, menggunakan akal, pikiran dan mata saja, manusia bisa meraih hidayah Allah. Fahadainahu. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi memaknai hidayah ada 2. Hidayah dilalah, hidayah maunah. Hidayah dilalah artinya alam raya ini dalam hitungan detik menghasilkan triliunan hidayah. Tinggal manusia melihat dan menghayati ada Allah di balik setiap proses yang terjadi di alam ini, atau memikirkan apa yang terjadi di alam ini sehingga sampai pada satu titik la ilaha illallah
atau membaca kitab suci Al-Quran sampai pada satu hidayah pedoman bagaimana jalan menuju ridho Allah dan surganya. Namun bagi yang tak mau, ada triliunan hidayah tetap membuat dia tak mendapatkan apapun. Ini hidayah pertama yang dikenal dengan hidayah dilalah. Artinya apa? Ada rambu-rambu lalu lintas yang kalau kita bepergian, kita pasti akan dipandu oleh rambu itu. Ada jalan belok kiri menuju satu daerah tertentu, lurus ke satu daerah lain, dan kanan ada pula daerah yang ingin kita capai. Maka mengikuti arah tujuan itu menyelamatkan. Kalau kita jalan mengikuti arah itu, perjalanan yang tadinya jauh, lambat laun, sedikit demi sedikit sampai juga ke tujuan. Inilah yang dikenal dengan hidayah kedua, hidayah maunah. Di bulan suci Ramadan ada muslim tidak puasa. Boleh jadi ada uzur syar'inya. Tapi ada juga yang tidak ada uzur syar'inya. Dia tidak puasa dan dia tidak menikmati. Dia tidak mendapatkan hidayah dalalah atau dilalah, dan konsekuensi berikutnya dia tidak mendapatkan hidayah maunah. Dia tak akan sampai ke tujuan ridho Allah dan surga yang dalam bahasa puasa disebut dengan la'allakum tattaqun. Sementara kita yang puasa, kita menikmatinya. 14 jam atau lebih kita puasa, berbeda dengan 14 jam kita tak niat puasa dan kita juga tak makan. Kenapa? Karena di dalam puasa ada hidayah maunah. Ketika kita sholat dan menikmati sholat, bukan sekedar sholat menjadi kewajiban, tapi merubah menjadi kebutuhan. Inilah yang disebutkan dengan hidayah oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam tafsir Sya'rawinya. Fa'am wa amma samudu fahadainahu. Semua manusia, muslim kafir, semuanya diberikan Allah hidayah dilalah. Namun fastahabbul ama 'alal huda. Ada Nabi Soleh membawa mukjizat yang sungguh amat luar biasa. Unta besar yang keluar dari batu keras, dari lubang yang sangat kecil yang diilustrasikan dengan lubang jarum. Unta ini memberi minum susu kepada penduduk kaum Samud ini. Dan dari itu jumlah penganut pengikut Nabi Soleh bertambah. Ada orang yang tak suka melihat hidayah Allah tumbuh dan berkembang. Ada orang sakit hati melihat kebaikan tumbuh dan berkembang. Para kabilah, kepala suku yang tak suka ini akhirnya berkumpul melihat posisi mereka yang sudah mulai tergeserkan dengan kebaikan Nabi Soleh dan komunitas barunya. Dipanggillah para pemuda yang kekar dan kuat dari setiap kabilah, dan paling kuat diantaranya membunuh unta tersebut. Allah murka dan inilah pilihan mereka. Fastahabul ama. Seharusnya bahasa al-huda, hidayah, bukan buta. Huda lawannya dolalah. Cahaya lawannya kegelapan. Ama, buta, lawannya melihat. Tapi inilah kehebatan Al-Quran. Al-Quran dengan bahasa singkatnya menepuk dua hal.
Orang yang tak mau mengambil hidayah itu matanya buta, tidak juga. Tapi yang pasti mata hatinya buta. Kalau mata hatinya buta, dia gelap. Siang hari ini pun dia tak bisa lagi melihat hidayah. Baginya puasa hanya kelaparan. Sholat hanya menghabiskan waktu. Zakat, infak, sedekah hanya menghabiskan uang. Gelap. Tapi bagi yang beriman, ini adalah hidayah. Ada kebahagiaan spiritual, ada kebahagiaan kebersamaan ketika kita membantu orang lain yang berkesusahan. Ada kebahagiaan intelektual ketika Al-Quran dibaca dan diresapi. Ada kecerdasan emosional bahwa kita tidak menjadi pemarah karena puasa membimbing kita untuk lebih sabar. Inilah yang disebut dengan al-huda atau disebut juga dengan basirah. Kita tahu mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Dan kita pilih surga, kita jauhi neraka. Kita pilih yang halal, kita jauhi yang haram. Di siang hari ini, air putih itu boleh diminum di luar Ramadan. Tapi hari ini, walaupun itu halal secara zat, kita tak meminumnya karena dilarang di bulan suci Ramadan ini. Inilah hidayah, jelas, clear, transparan. Fa'akhazathum sha'iqatul azabal hun. Tapi apa yang terjadi jemaah Jumat yang dirahmati Allah? Mereka yang memilih buta hati, mereka yang memilih kesesatan, Allah jatuhkan, Allah cabut nyawa mereka. Fa'akhazathum sha'iqatul azab, dengan menurunkan petir yang merupakan azab yang menghinakan. Bagi Allah menyiksa manusia itu mudah. Bagi Allah membuat siksa itu terhina bisa saja terjadi. Petir atau gemuruh yang kita lihat kilatnya hanya ada 3 atau 4, tapi suara yang memekakkan telinga itu membuat mereka yang kafir meninggal seketika. Bima kanu yaksibun. Ini bukan salah Allah, bukan salah Nabi Soleh, bukan salah unta, tetapi efek negatif dari tidak mau memilih hidayah adalah kehancuran, siksaan di dunia sebelum siksaan di akhirat. Inilah kesimpulan pertama dari 4 hakikat hidayah itu, bahwa hidayah telah diberikan kepada seluruh manusia, kafir yang tidak mengambilnya menderita. Yang kedua, pada ayat berikutnya, wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Kami selamatkan orang yang beriman. Inilah dia Ramadan. Kita berpuasa karena panggilan iman. Kaum Nabi Soleh, kaum Samud yang beriman diselamatkan Allah. Tidak saja di dunia, tapi juga di akhirat. Tidak saja satu ketika, berkali-kali. Najjaina, bukan anjana. Najjaina, tad'if, artinya siapapun yang mengambil hidayah, jemaah Jumat yang mengambil hidayah, khatib yang mengambil hidayah, hidupnya terselamatkan, diselamatkan Allah berkali-kali, bertubi-tubi. Kita tidak tahu apa yang akan menimpa kita, tapi ketika kita memilih hidayah, Allah cegah musibah itu sebelum datang. Itu adalah peristiwa yang luar biasa, karena ada orang penghasilannya 10 juta, pengeluarannya bisa sampai ratusan juta.
Boleh jadi akibat sakit atau keluarganya terkena narkoba atau membayar hal-hal yang seharusnya tak perlu dibayar. Najaina bisa dalam bentuk penyelamatan Allah, dalam bentuk hidup kita diberkatinya, badan kita disehatkannya, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, kita akur dengan pasangan, anak-anak soleh solehah, di akhirat masuk surga. Allazina aman wa najjainal lazina aman. Kita percaya pada Allah, percaya pada akhirat, percaya pada surga, percaya pada neraka, dan inilah doa kita. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami ingin kali hidup sekali ini Engkau ridho. Kalaupun mati, masukkan kami ke dalam surgamu. Ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, di dalam hidup yang sekali ini, janganlah Engkau marah kepada kami. Jauhkan kami dari siksa neraka. Ini doa yang diajarkan Nabi, yang paling banyak kita ucapkan di bulan suci Ramadan. Caranya bagaimana? Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Engkau Tuhan Maha Pemaaf, Maha Pengampun, penerima taubat, dan Maha Mulia, suka kalau kami dengan hati yang suci bersih memaafkan kesalahan siapapun dan minta maaf kepada siapapun kalau kami silap dan salah. Maka ya Allah, ampuni dosa kami, terima taubat kami, maafkan kesalahan kami, buka hati saudara kami untuk bisa memaafkan silap salah kami. Inilah yang disebutkan dengan allazina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang mendapatkan hidayah itu mudah memaafkan. Yakin betul neraka itu pedih. Senang betul karena surga itu tempat yang membahagiakan. Target hidup sekalinya dapat ridho Allah dan surganya. Inilah yang dibahasakan dengan wa kanu yattaqun. Maka penerima hidayah selamat. Poin kedua. Ketiga, poin terakhir dalam khutbah Jumat yang singkat tepat padat ini, wa yauma yahsyuru a'da'ullah. Ingatlah wahai Nabi Muhammad, ingatlah jemaah Jumat ketika pada hari para musuh Allah dikumpulkan di neraka. Ayat ini mengatakan orang yang menolak hidayah Allah dengan a'da'ullah, gak mau hidayah, gak mau petunjuk, gak mau pedoman, itu sama dengan musuh Allah. Bumi ini miliknya dan dia buat aturan main dalam Al-Quran, kemudian kita datang ngerusak. Tentu saja tidak ada tuan rumah yang suka dengan tamu yang tidak tahu aturan main dan merusak. Apalagi yang dirusak hal yang sangat dijaga oleh sang pemilik rumah. Apa itu? Ketauhidan. Maka ini bisa dicap sebagai musuh. Tamu ini layak diusir. Tamu ini di blacklist, a'da'ullah, maka tempatnya berikutnya neraka. Yauma yuhsyaru a'da'ullah ilan nar. Ini efek negatif dari tidak menerima hidayah. Jadi bukan masalah kalau saya mau saya puasa, saya tak mau saya tak puasa. Kalau saya mau saya sholat, kalau saya tak mau saya tak sholat. Memang itu pilihan sampeyan, pilihan Anda, pilihan kita. Tapi setiap pilihan memiliki konsekuensi. Dan Allah menyebutkan konsekuensi itu. Yang mengambil hidayah kemudian beriman bertakwa, baginya keselamatan dunia akhirat. Dan yang tak mau masuk neraka.
wahum yufahum yuzaun. Sudahlah terhina, tersiksa, dan mandiri pula. Tidak ada kawan ngobrol di tempat kesakitan itu. Yuzaun, dipisahkan satu dengan yang lain. Penderitaan bertambah sengit, bertambah perih. Ketika kita meraung tak ada yang mendengar. Inilah akhir dari khutbah Jumat kita. Dapat kita ambil kesimpulan yang pertama, bahwa hidayah telah diberikan oleh semua. Diberikan kepada semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita memilih sehingga kemudahan, keberkatan selalu menyertai kita dalam bentuk ma'unatullah, pertolongan Allah. Yang kedua, penerima hidayah selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Dan yang ketiga, siapapun yang tak mengambil hidayah, tempatnya di neraka. Dan poin keempat, anggota tubuh menjadi saksi atas semua yang kita lakukan. Hatta iza ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Moga-moga Ramadan tahun ini, yang belum tentu kita akan menikmati Ramadan di tahun yang akan datang, dapat kita nikmati, dapat menjadi batu loncatan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Karena bertambah usia kita, sebenarnya bertambah tipis juga jatah kita hidup di bumi ini. Tidak untuk nanti, tapi sekaranglah momentum kita menjadikan Ramadan bulan hidayah, bulan introspeksi diri, bulan bertambah dekat dengan Allah, bulan Al-Quran sebagai pedoman yang bisa kita hayati dan kita amalkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fa ya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat amin ya qadhiyal hajat. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal fahsya'i wal munkar wal mi'an wasyada'id al mukhtalifah ma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min kulli buldanin ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Uzkurullahal azim yazkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.